Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini tentang kehidupanmu di masa depan ya, ataupun mungkin saat ini sudah terjadi. Kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana tentang hidupmu ataupun kehidupan di masa depan. Apa yang akan terjadi. Ini bisa juga cepat energinya, bisa juga lambat ya. Oke, kita lihat untuk koneksi dirimu. Di mana di sini kartu pertama keluarnya Eight of Wands. Di kartu kedua di sini Two of Cups, Pack of Wands. Kalian bisa lihat ya. Five of Wands, Ten of Wands, Death, wow. Five of Cups. Di sini ada Eight of Swords. Oke. Wow. Di sini energinya berat ya. Berat kenapa? Karena sebenarnya energinya ini bagus. Cuman yang memberatkan ini dari dirimu. Ibaratkan gini, kamu yang menakut-nakuti dirimu. Akhirnya ya kamu menjadi takut. Ya, karena dirimu sendiri yang menakut-nakuti dirimu. Ya. Jadi di sini mungkin ketakutan dan kecemasan di hari esok akan datang, di mana itu karena dirimu. Ya. Jadi mungkin ya ke depan ini kamu harus bisa lebih tenang, tenangkan diri ya. Ataupun mungkin sekarang sudah terjadi ya, energinya ada beberapa yang merasa cemas, merasa takut, merasa tidak nyaman ya tentang kehidupan, padahal belum terjadi, tapi berpikir untuk yang sudah mungkin 2-3 tahun ke depan, padahal itu belum tentu terjadi gitu ya. Ini kecemasan, ketakutan, ini ada yang depresi nih ya. Depresinya apa? Ya mungkin karena hutang, uang, gak punya kerja ya, ditinggalkan pasangan, takut ditinggalkan ya. Ini ada yang sudah ditinggalkan pasangan atau takut ditinggalkan pasangan karena merasa bahwa mungkin saya sudah tidak cantik, saya sudah jelek, pasangan sudah uring-uringan di rumah ya. Ya mungkin ke depan kamu harus bisa lebih, kalian harus bisa lebih menenangkan diri ya. Mungkin pasanganmu uring-uringan karena dia punya banyak pekerjaan, karena tanggung jawabnya banyak, sehingga dia harus memprioritaskan pekerjaan. Karena ya kalau dia tidak memprioritaskan pekerjaan, terus keluarga makan apa
Iya kan? Bukan hanya I love you doang kayak waktu masih pacaran. Jadi harus berpikir positif. Ini kecemasan karena takut, wah jangan-jangan pasanganku udah punya pasangan lain nih. Ya, ini yang terjadi. Ya, takut, cemas, marah, ya. Tapi lebih ke kecemasan sih. Akhirnya eh ya energinya negatif dan hal-hal buruk pun terjadi. Ingat ya, apa yang kamu pikirkan ya, itu sama dengan doamu. Jadi hati-hati. Jangan sampai kecemasan, ketakutan ya, itu menghantui dirimu sehingga semesta merasa bahwa oh itu yang kamu mau, jadi saya kabulkan. Ya, kenapa kita harus takut? Oh, berarti ketakutan yang dia mau nih saya kasih ya. Ketakutan apa ya terserah. Oh, dia takut ditinggalkan. Oke, saya kasih pasangannya ribut dan kasih selingkuh ya. Itu kan yang kamu mau. Jadi jangan pernah yang negatif-negatif itu ada dalam pikiranmu. Karena itu sama saja kamu berdoa untukmu. Karena di hatimu, kamu yang minta, ujung-ujungnya Tuhan kasih, kamu marah, kamu sedih. Loh, ujung-ujungnya lagi salahkan Tuhan, ya. Padahal kamu yang minta loh, ya. Jadi bicara tentang hutang, ya diselesaikan. Kamu kan kemarin mengambil hutang itu kan punya tanggung jawab. Kamu sudah tahu bahwa ini tanggung jawab saya untuk membayar. Sekarang ada kredit macet, ya, bingung. Ya itu kan sudah resiko. Dimana kemarin kamu sudah tahu bahwa oh ini konsekuensinya nih. Saya harus bayar tiap bulan. Kenapa sekarang merasa berat, merasa itu menjadi masalah? Padahal di awal kamu sudah tahu gitu resikonya ya. Nah ini benahi hutangmu, itu yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Yang belum ya jangan ambil hutang. Kenapa? Hidupmu akan stres. Kamu merasa miskin walaupun kamu punya banyak duit. Karena apa? Bukan kamu nikmati, tetapi harus bayar hutang. Nah ini hati-hati. Mendingan kita nggak usah mempunyai hutang, hidup apa adanya, sederhana, pikiran fresh, enjoy, happy, kita sehat. Tapi kalau kita banyak hutang, banyak uang, banyak hutang, stres, emosi, marah-marah, muka udah nggak beres, serasa tidak ada energi kesyukuran, ya. Nah ini, jadi kalau punya hutang dibenahi. Kalau belum punya hutang, jangan sampai punya hutang, ya. Oke, kecemasan lainnya di sini anak sakit, orang tua sakit, atau dirimu sakit, ya. Kapan sembuh, kapan sembuh? Sembuh itu kan dari semangat, ya. Jangan sampai kamu merasa takut, ya. Aduh, jangan sampai orang tuaku bagaimana gitu, dia sudah sakit-sakitan. Ya kalau begitu kamu harus bisa dekat dengan, kita kan sudah tahu hidup pasti akan mati. Bukan berarti saya mendoakan ya, tidak, tetapi ini sudah seperti gitu alurnya. Kita hidup pasti akan mati gitu, meninggal gitu. Jadi tidak ada yang abadi, semua titipan. Selama orang tuamu atau orang-orang di sekelilingmu masih bersamamu, itu adalah titipan, anugerah. Rawatlah mereka supaya tidak terjadi penyesalan. Suatu saat nanti kita berpisah, ya kamu sudah tidak ada penyesalan. Ya anak sakit, kamu yang sakit, ya sakit berarti kamu mengabaikan dirimu. Mungkin kamu makannya sembarangan, tidak olahraga. Ya, kalau orang tuamu sakit ya rawat mereka. Anakmu sakit rawat mereka. Ya, jangan sampai sudah diambil, maaf dalam tanda kutip ya. Sudah diambil, ujung-ujungnya kamu nangis-nangis penyesalan. Oh nggak bisa. Dari sekarang kamu rawat mereka supaya sembuh, ya. Intinya gitu. Ya kamu tuh kayak macam takut, ya takut kehilangan. Ya kalau memang kehilangan itu yang terbaik. Tetapi kalau seandainya belum, berarti kamu masih mempunyai sesuatu yang dimana kamu harus bisa menjaga, ya. Jadi jangan takut ya. Semua itu yang terbaik yang semesta berikan kepada kamu. Kamu takut sekali ya, karena di sini ada pasangan sakit, orang tua sakit, atau dirimu sendiri sakit ya, anakmu sakit ya, nggak ada siapa-siapa, bingung ya, cemas di hari tua, kapan siapa yang mau urus saya nantinya, saya belum nikah-nikah, nih ada juga seperti gitu ya, cemas, waduh ini udah umur nih belum nikah-nikah, nanti jadi karatan ya, atau perawan tua, ataupun yang negatif-negatif, atau mungkin nanti ada yang sudah nikah tapi belum punya anak, cemas hari esokku gimana, saya belum punya anak ya, terus gimana masa tuaku, siapa yang jaga aku
Ya, ini ada menakut-nakuti diri. Padahal ya mungkin suatu saat nanti di tahun-tahun berikutnya kamu mungkin punya saudara yang tinggal bersama, atau sepupu, atau ponakan-ponakan itu yang bisa menjaga kamu. Tapi sekarang kamu merasa bahwa saya sendiri. Ya memang sekarang kamu sendiri, tapi kita nggak tahu jalan Tuhan untuk ke depan. Jangan takut, pasti ada penolong. Ya. Dan di sini takut ada beberapa yang saya merasakan energinya nggak punya kerja, nggak punya uang. Ya sekarang kalau nggak punya kerja pasti nggak punya duit. Kalau orang yang punya nggak kerja baru kerja baru punya duit, berarti mungkin dia ada punya investasi. Ya berarti dia punya invest yang bekerja gitu ya. Tetapi kalau sudah nggak punya investasi, nggak punya kerja lagi, wah baru pemalas lagi ya, siap-siap aja memang nggak punya duit sama sekali. Ya jadi jangan menyesal, karena saya lihat di sini kebanyakan orang yang nggak punya uang ini menyesali hidupnya karena memelihara kemalasan. Ya, jadi cemas, maunya hidup enak, hidup nyaman, hidup tenang. Oke, memang, tetapi kondisinya kalau kamu punya amunisi. Contohnya mungkin aset kamu yang berjalan. Ya, kamu tidur-tidur ongkang-ongkang kaki, tetap tiap bulan dapat. Contohnya rumah kos, rumah sewa, kontrakan, ataupun mungkin kamu punya channel YouTube, atau pokoknya apapun yang kamu bisa tidur ya. Tetapi dia tetap bergerak gitu, bisa menghasilkan duit. Nah itu nggak apa-apa, kamu mau santai-santai baik ya. Tetapi kalau kamu nggak punya aset, kamu nggak punya apa-apa ya, setidaknya kamu gerak. Kalau kamu nggak gerak ya percuma. Karena kenapa? Karena memelihara kemalasan, tapi takut miskin ya. Jangan jangan takut miskin. Yang harus kamu takutkan itu adalah kalau kamu sudah miskin baru memiskinkan orang lagi dari kesusahanmu ya. Kalau kamu sendiri yang miskin ya sudah biarin aja gitu ya, karena kebodohanmu. Tapi jangan sampai ikut bawa miskin orang gitu ya. Macam contoh kamu jadi benalu buat orang, menyusahkan orang lain. Nah ini hati-hati ya. Jadi jangan kamu takut ya, Tuhan tidak berada dekatmu, karena saya lihat di sini banyak yang merasa bahwa Tuhan itu jauh, padahal Tuhan itu dekat. Dia selalu memberikan apa yang kamu mau, apa yang kamu minta. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk meminta yang terbaik. Jadi bahagia, enjoy, happy, pikiran positif. Kalau kamu selalu cemas, semarah, takut, berarti kamu meminta itu, semesta akan kabulkan. Ya, tetapi kalau kamu happy, enjoy, gembira, bahagia, penuh semangat, itu yang akan diberikan juga. Jadi selalu berpikir positif, supaya hidupmu positif, supaya hidupmu bahagia, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Bukan yang sebaliknya. Ya, kebanyakan ini kalian berpikir sebaliknya. Akhirnya apa? Masalah-masalah itu muncul. Kenapa? Karena kamu yang minta. Ya, jadi jangan sampai kecemasanmu akhirnya hidupmu juga ikut bobrok. Hidupmu juga ikut sial, hidupmu juga ikut amburadul. Karena apa? Pikiranmu. Jadi berpikirlah yang positif, berpikirlah yang bahagia, supaya kehidupanmu juga positif dan nasibmu bahagia di masa depan ya. Nah itu yang saya lihat untuk hari esok ya. Banyak ketakutan, kecemasan ya. Ingat, jangan pernah takut, semesta ada untukmu. Walaupun mungkin kamu sendiri merasa sendiri, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang tetap fokus pada dirimu, pancarkan energi positif supaya semesta tahu bahwa oh itu yang kamu inginkan dan dikabulkan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, dipenuhi cinta kasih dan kelimpahan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.